warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa mawlana habibana wa sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أظلم أمة الدنيا هديت منها هبة الإسلام أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضربت بركة الوحي وإذا تساءلت أمتي سقطت من أيدي الله. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Hadirin saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, yang saya muliakan, yang saya cintai, kita wujudkan syukur yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melayakkan kita dalam majelis yang agung ini, majelis yang mubarak, majelis yang melayakkan orang-orang yang duduk di dalamnya dibangga-banggakan Allah di depan majelis mulia, majelis para malaikat. Amin. Majelis yang orang-orang duduk di dalamnya dilayakkan untuk mendapat maghfirah, keampunan, mendapat cucuran kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bertuah yang duduk dalam majelis yang mulia akan ditukar keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Amin. Amin. Enggak bisa kita bayar dengan uang sebesar semahal apapun yang mulia. Nikmat ini. Maka kita duduk dengan perasaan syukur hati mulia. Niat menyempurnakan amanah untuk beriman kepada Allah dengan sempurna. Menyempurnakan ketaatan dalam 24 jam sepanjang hayat kita untuk maksud kita dihantarkan ke dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kita, untuk
Hidup kita ini hadirin yang mulia bukanlah untuk maksud pribadi kita, Pak. Bukan maksud untuk orang tua wakil keluarga kita, bukan. Maksud hidup kita yang pertama adalah untuk menyempurnakan ubudiyah kita kepada Allah. Gak kuciptakan jin dan manusia, hadirin mulia kata Allah. Allah tegaskan kecuali untuk mengabdi kepada, untuk beribadah kepada. 24 jam kita dituntut untuk beribadah, mengabdi, menjadi Abdullah, hamba Allah. Bila kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan maksud kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mentaati perintah-perintah Allah sesuai dengan tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun kehidupan kita dalam 24 jam sampai kita mati, semuanya dihitung ibadah oleh Allah. Bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, seluruh makan tidur kita, buang hajat kita di toilet, semua dimulai dikira Allah sebagai ibadah. 24 jam dalam sehari, 24 jam kalimat la ilaha illallah Rasulullah, maknanya dalam 24 jam tuntutan syahadat yang mulia meminta kita taat kepada Allah, ikut tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nih Pak ya, salah Pak ya? Insyaallah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia ini dari tanah, ya. Maka sifat-sifat manusia ini ada kesamaan dengan tanah. Tanah itu ada mulia. Kalau dia diusahakan, dia menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Makin dibuat usaha atas tanah ini mulia, dia akan menghasilkan apa? Biji besi, timah, batu bara, minyak bumi, ya, bahkan emas, ya kan? Bisa diusahakan dari tanah, dari. Tapi tanah bila tidak diusahakan, apa yang terjadi, Pak? Kita punya sebidang tanah, sekian hektar tanah, Pak, nggak diusahakan. Pertama sekali akan tumbuh rerumputan, Pak. Rerumputan biasanya di atasnya itu ada binatang-binatang ternak seperti kambing, lembu, kerbau, ya Pak ya. Manusia, Pak, bila dia tidak diusahakan, maka sifat-sifat kemanusiaan yang mulia itu berubah menjadi seperti sifat binatang ternak, Pak. Apa sifat binatang ternak? Makan, tidur, kawin, ya Pak ya. Manusia ini kok nggak diusahakan dengan agama? Itu aja pikirannya. Seperti hewan, ya kan? Maaf ini. Memang begitulah, ya. Ulama mentafsirkan hari ini, ya. Cari makan, ya, tidur, kawin, ini saja. Nggak mikir orang lain, ya. Binatang ternak itu, mikir orang lain. Nggak mikir kawannya. Makin tanah tidak diusahakan dari mulia, jadi hutan belantara, Pak. Ya. Ada situ harimau, ya. Ada situ singa, binatang-binatang buas yang lebih parah sifatnya daripada binatang ternak. Kalau binatang ternak dia cuma makan, minum, kawin, nggak ganggu yang lain, ya Pak. Tapi untuk binatang buas sesuatu, kan? Hidup dia akan mangsa binatang lain, dia akan terkam, kancil, rusa, dia akan mangsa binatang lain demi itu dia bisa hidup. Manusia juga dimulai bila dalam tahap dia tidak diusahakan dengan agama dimulia, maka derajatnya akan jatuh, ya, lebih rendah daripada binatang ternak. Dia akan mengambil korban orang lain, ya, demi untuk dia senang, kenyang, menang, ya kan? Tenang, hebat. Semakin parah yang mulia, tanah tidak diusahakan, jadi hutan belantara yang lebat yang mulia, sehingga tidak sampai cahaya matahari ke dasar tanah hutan itu, banyak binatang-binatang berbisanya, seperti ular-ular, ya kan? Ular berbisa, ya.
Ular ini parah daripada sifat binatang buas, Pak. Dipatoknya orang lain, tapi nggak dimakannya, Pak. Ya, Pak. Dipatoknya, mati orang dibuatnya kan, tapi nggak dimakannya orang kan. Binatang ular yang berbisa gitu deh, Pak. Tersenggol, salah senggol, dipatok sama dia, mati. Ya, paling nggak dimakannya yang dipatoknya. Manusia juga ada gitu, Pak. Makin dia tidak diusahakan, hadirin mulia, ya. Lebih parah sifatnya daripada binatang buas, Pak. Suka dengan orang susah, ya, Pak. Senang melihat orang susah, ya. Susah melihat orang senang, ya, Pak. Pokoknya kalau udah sakit, jatuh, dia senang lah itu kan. Parah kali itu ya. Kayak ular berbisa ya, Pak. Nah, gitu, Pak. Terbaik seperti iblis ya, Pak ya. Naudzubillah dzalik. Itu kalau manusia, itu kalau tadi manusia tidak diusahakan ya. Tanah tidak diusahakan. Ulaika kal-an'am bal hum adall. Mereka itu tidak berubah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih parah lagi. Ya. Ketika manusia tidak diusahakan, sebagaimana contoh tanah tadi tidak diusahakan. Tapi bila diusahakan dari mulia masyaallah, ya. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi SAW mengusahakan manusia di Mekah. Nabi ini orang yang paling sempurna dari segi johir batinnya, Pak. Paling ganteng, ya, Pak ya. Nabi kita paling ganteng, Pak, bukan Nabi Yusuf alaihissalam, bukan. Kata Ummina Aisyah radhiyallahu anha, kalau wanita-wanita Mesir itu Allah jahirkan ketampanan Nabi kepada mereka, mereka bukan mengiris tangan-tangan mereka, tapi mereka akan mengiris hati-hati mereka, kata Allah. Nabi paling tampan, Pak. Sehingga sahabat itu kalau nggak jumpa satu malam sama Nabi nggak bisa tidur, Pak. Sahabat itu kan nggak dijoykan semuanya, Pak, ketampanan Nabi itu, Pak. Sehingga ketika Nabi SAW itu seperti orang bingung, nggak tahu apa, ya. Dari segi kepintarannya, Pak, ada kepintaran Nabi SAW. Ya. Ulama katakan ada 100 akal, Pak. Itu 99 dianugerahkan untuk Nabi seorang, Pak. Yang satu akal dibagikan untuk miliaran manusia sampai kiamat. Bayangkan pinternya Nabi, Pak. Allah. Masih kita dikte Nabi SAW, kadang Nabi pun salah, Nabi kadang-kadang silap, ya. Nabi kadang-kadang lupa gitu. Bukan, kalau Nabi kayaknya silap, lupa, itu wahyu, Pak. Supaya ada hukum panduan umat ini. Kalau Nabi lupa, kalau kita lupa sholat gimana caranya? Bagaimana Nabi kalau lupa? Dilupakan Allah Nabi, disilapkan Allah Nabi. Allah setting seperti itu agar ada panduan kita dalam beramal, Pak. Bila kita lupa, bila kita silap, bukan Nabi itu di bawah manusia, ya, di bawah sahabat-sahabat yang hebat itu. Nabi itu yang mulia paling tunduk, Pak. Paling tunduk. Kata sahabat, kata keluarga Nabi, kalau Nabi itu hadir seperti kami berada di musim bunga, gitu. Sampai kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kami itu berada di sisi Nabi itu lebih kami sukai, lebih kami cintai daripada meminum air sejuk dikala sangat dahaga. Haus setengah mati, Pak. Tadi lebih senang berada di sini daripada meminum air yang sejuk dikala sangat dahaga. Gimana? Itulah Nabi, pemberani, Pak, masalah, ya. Pemberani, berilmu, ganteng, pintar, lembut, kasih sayang, ya. Hikmah, misalnya. Semua terkumpul kebaikan pada Nabi SAW. Maka kata Nabi, ketika Umar katakan, ya Rasulullah, aku mencintai Tuhan melebihi seluruh manusia yang ada di dunia kecuali diriku sendiri. Tidak, wahai Umar, ya. Seorang tidak akan mencapai
sempurna sebelum orang itu mencintai saya, mencintai aku melebihi cintanya kepada semua manusia, bahkan dirinya sendiri. Allah. Maka Umar langsung katakan, ya Rasulullah, sekarang saya mencintai Tuhan lebih dari sendiri. Al-an wahai Umar. Umar mulai menafsirkan dua. Wahai Umar, sekarang mari iman sempurna. Tafsir yang kedua, wahai Umar, kenapa baru sekarang kau cinta sama aku menjadi melebihi dirimu sendiri? Seharusnya sudah ada sejak dulu lagi. Maka katanya begini, kalau belum cinta sama Nabi melebihi apa dan siapa pun, kita enggak mencapai taraf iman yang sempurna. Jadi kita berdua berusaha. Dengan keadaan Nabi yang seperti ini, Pak. Ketika Nabi tidak mengusahakan manusia di Mekah dari umur 0 sampai 40 tahun, Pak, adakah orang-orang Mekah berubah? Yang tawaf tetap dengan tawaf telanjang mereka, Pak. Yang berjudi tetap, kita dengar kisahnya membelah perut wanita yang hamil, minum arak dengan tengkorak kepala manusia. Kalau mau mengawinkannya dipancangkan bendera putih depan rumahnya, siapa siap menggauli gadis itu? Nanti kalau lahir bayinya mirip siapa, itulah bapaknya. Begitulah kejailan-kejailan yang luar biasa di masa Nabi. Nabi ada di situ, Pak. Tapi suasana tidak berubah, manusia tidak berubah, tidak menjadi baik seperti kebaikan pada Nabi SAW. Siapa yang berubah? Tidak ada berubah, Pak. Kapan ini manusia berubah di dunia? Kapan muncul Abu Bakar Siddiq yang mengorbankan seluruh kekayaannya untuk umat ini, untuk agama Allah? Kapan Hadizatul Kubra, wanita terkaya termuda di Mekah yang punya dengan 23 Mekah ini, kekayaan milik dia, mengorbankan untuk kepentingan umat? Kapan itu terjadi? Setelah Nabi SAW buat dakwah, buat usaha agama, barulah manusia ini berubah di dunia. Jadi maknanya di dunia, kalaulah karena diusahakan bermanfaat bagi manusia, semakin mendapatkan hasil-hasil yang mahal, yang tinggi. Manusia sebenarnya adalah barang tambang yang paling mahal di dunia, melebihi mahalnya barang tambang batu bara, minyak bumi, emas, mutiara sekalipun, Pak. Ketika manusia ditambang dengan usaha agama, begitu Nabi diperintahkan untuk berusaha agama di dunia, muncullah Abu Bakar Siddiq. Pertama muncullah istri beliau, Hadizatul Kubra, Hadijah yang agung, Pak. Siap membaiki Nabi, siap korban habis-habisan untuk Nabi, siap mengorbankan segala-galanya, hartanya, kemuliaannya, hidupnya, semua itu Nabi. Demi itu umat mendapat hidayah baik. Abu Bakar Siddiq konglomerat, mengorbankan 8 toko yang dimilikinya. Utsman bin Affan, semua sahabat-sahabat yang lainnya. Munculnya orang-orang yang luar biasa juga, yang bisa merubah seluruh dunia ini dengan hidayah, Pak. Dari alam yang kelam, jumat, gelap hatimu yang menjadi terang benderang dengan cahaya hidayah. Allahu Akbar. Sehingga sahabat pergi ke satu negeri, Pak, bisa merupakan seluruh negeri itu, Pak, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, Pak, untuk menambah, mengeluarkan kekayaan yang Allah simpan dalam diri manusia dari mana? Apa yang dibuat Nabi, Pak? Nabi buat usaha dakwah, buat usaha agama. Nabi cerita dengan pesan Allah, kenalkan Allah kepada manusia, tanamkan iman kepada kehidupan akhirat, yakinkan manusia kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya, bisa buat apa saja. Dunia sementara, akhirat selamanya. Diceritakan kehidupan akhirat dan ini, sehingga manusia menyembah batu, Pak.
menyembah berhala, menyembah nafsu setan, itu disembah kemudian mentauhidkan Allah. Ya. Allahu Akbar. Hadirin yang mulia di Indonesia ini, Pak. Indonesia terkenal. Orang bilang tanah kita tanah surga, ya Pak ya. Terkenal betul ya. Tongkat kayu dan batu jadi tanah mana, ya kan? Bahkan yang mulia terkenal di seluruh dunia Pak tentang sumber daya yang luar biasa di Indonesia ini Pak. Ya. Yang baru ini keluar di Kaltim ya, itu di Berau Pak. Setiap hari Pak ditambang batu bara itu diangkut sebesar-besar gunung Pak pindah. Sebesar gunung jalan itu di kapal-kapal itu. Yang diekspor luar negeri. Freeport ya kan, tutupnya gunung Pak sampai jadi lembah, emasnya diangkut Pak. Kemana diangkut itu Pak? Indonesia kaya raya itu dunia, dikelilingi lautan, bertonton setiap hari hasil laut diangkut Pak. Dari buminya keluar minyak, dari atasnya jatuh turun minyak Pak. Tapi kenapa kita miskin-miskin Pak? Ya. Mesti kerja di Saudi, kerja di Hong Kong, kerja di Malaysia, dari TKW, TKI. Ya. Bahkan banyak kita yang kontrak rumahnya Pak, ya kan? Kapling pun kita nggak punya Pak. Digembar-gemborkan kerja, banting tulang, dan sekeliling pekerjaan kita disuruh sungguh-sungguh buat usaha atas dunia Pak. Banyak kita yang rumah pun nggak punya Pak. Orang lupa hanya mulia. Sejarah yang jelas hanya mulia. Walaupun dulu Mekah, Madinah kering kerontang Pak. Awalnya Mekah itu kering kerontang, tidak ada kehidupan hanya mulia. Jangankan manusia, kata ulama, jin pun nggak mau tinggal di Mekah dulu Pak. Tak ada pohon, tak ada orang, tak ada asbab kehidupan di Mekah, Pak. Namanya pun Baka, tempat menangis, Pak. Ya. Untuk kita buka mata kita, Pak. Kita yakinkan di hati kita, teman-teman, bahwa barang tambang yang paling mahal adalah manusia itu, teman-teman. Bagaimana menambang manusia ini, Pak? Menambangnya dengan dakwah, teman-teman, dengan usaha agama. Bagaimana keluar jam-jam dari bumi yang kerontang Pak? Apa dengan alat canggih Pak? Dibur, ya? Alat canggih ngebur untuk keluar jam-jam itu Pak. Gimana keluarkan jam-jam itu Pak? Ada alat yang canggih mengeluarkan jam-jam itu Pak. Dia dikeluarkan dengan dakwah. Ya. Di mana tinggal Hajar Ismail? Tinggalkan di Baka. Perintah siapa? Perintah Allah. Ngapain ditinggalkan? Agar Ibrahim alaihissalam buat usaha dakwah di negeri Kanan dan sekitarnya. Ditinggalkan istri anaknya semata maya, ada rumahnya nggak ada, ada orang yang rumahnya nggak ada makan nggak ada. Untuk kita yakin Pak, ini secara yang jelas cukup jelas Pak. Bahwa semua kekayaan Allah simpan untuk kesejahteraan manusia ini Pak. Bisa dikeluarkan ditambah dengan usaha dakwah. Allah. Cuma dengan usaha dakwah. Allah. Dikejar oleh istrinya. Kenapa kami tinggal di sini? Dikejar. Nabi Ibrahim jalan saja. Ditanya dia terus. Ibrahim tinggal di sini. Panik, seorang wanita tinggal anaknya semata emas merah Pak. Enggak ada orang, enggak ada teman, enggak ada bekal makanan. Dia tinggal di sini. Sampai dia katakan, adakah ini perintah Allah suamiku? Beliau mengatakan, ini perintah Allah. Maka istri yang beriman tadi mengatakan, kalau ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan sia-siakan kami di sini. Berkisah-kisah atas iman. Untuk tangga dakwah yang meninggalkan istri anaknya. Allah. Peristiwa sa'i Pak, ada seorang yang haji Pak, ngerti
Pak. Kenapa mereka mesti sa'i itu Pak? Ya. Untuk menghargai, menghormati perjuangan seorang wanita Pak, yang lari panik untuk menolong putranya yang sudah kepir mau mati Pak. Lari ke sofa, tengok mungkin ada dalam yang bisa tolong. Lari ke mana? Mungkin ada sumber air yang bisa dia begitu menolong putranya. Sampai 7 kali pulang balik. Sampai Allah berserah. Putus asa. Gak ada harapan kepada apa dan siapa kecuali kepada Allah SWT. Di saat itulah Allah membuktikan ketika seorang yakin sempurna pada Allah, Allah tidak akan sia-siakan orang yang membantu agama Allah SWT, yang menunaikan perintah Allah SWT. Di saat itulah dari tumit lemah Ismail alaihissalam keluar air. Keluar air yang sangat bagus, yang sangat bening, yang sangat ajib. Hari mulai air Pak, kata Nabi, niat apapun yang kita niatkan bila jamnya Pak dikabulkan Allah Pak. Saya pernah dikasih di Pakistan air jam-jam. Ketika saya niat, ya Allah, memang niat jam-jam itu ada dia Pak. Ada doa khusus ya kan, madhab kiblat, buka tutup kepala. Salah satunya saya, ya Allah, mudahkan saya berangkat haji ya. Kabul ya, walau tanpa asbab kan, tanpa nyimpan uang ya, diberangkat ke haji ya. Itu ajarnya jam-jam itu keluar daripada berpisah untuk mengusahakan agama dari iman dan takwa. Iman dan takwa muncul wujud sebab dakwah. Hadirin yang mulia, kita tengok periode Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya kehormatan, bapaknya orang beriman ya. Kita tengok di masa Nabi kita SAW, Mekah ke Madinah. Apa yang ada di Madinah ketika Nabi hijrah ke tempat itu Pak? Madinah itu namanya Yathrib ya. Tempat yang kacau balau ya. Kita sekarang kalau menyebut Madinah itu Yathrib Pak, sengaja kita sebut ya, bukan contoh seperti bayan ini Pak. Itu kita dapat kifarah menyebutkan Madinah 10 kali kata Pak. Dulu itu ada mulia tempat bersarangnya penyakit, markas jin, tempat berkecamuknya perang ratusan tahun antar suku, krisis ekonomi, macam-macam keburukan di Yathrib itu Pak. Kapan dia berubah Pak? Jadi Madinatul Thayyibah, Madinatul Munawwarah ya. Dulu Nabi ada menambang keluar minyak daripada bumi Madinah Pak, enggak ada ya. Tapi di zaman sahabat mereka sudah kaya-kaya Pak. Mereka sudah juragan-juragan Pak. Mereka sudah pemimpin-pemimpin walaupun mereka enggak sekolah S1, S2, S3, S-Cendol Pak. Allah. Dawat. Bila orang yang budak ya. Kalau tuan yang mau naik onta, badan kepala jadi tangga Pak. Tapi dia jadi gubernur di Damsyik, jadi presiden di Damsyik Pak. Itu namanya gubernur. Presiden kok sekarang itu Pak. Maknanya dunia ditaklukkan hari mulia ketika manusia ditambang dengan usaha dakwah hari mulia. Berubah Madinah Pak. Madinatul Munawwarah, Madinatul Thayyibah hari mulia. Krisis ekonomi dituntaskan Allah dengan takluknya Romawi dan Persia Pak. Penyakit yang bercokol dihalau Allah tidak akan kembali sampai ke kiamat kata Nabi. Ada makhluk yang mengerikan hitam keluar dari Madinah kata Nabi, itulah penyakit yang Allah halau dari Madinah, tidak akan kembali sampai ke kiamat. Allah Akbar. Peperangan antar suku yang mulia, masya Allah, tuntas selesai ya. Mereka berkasih sayang Pak, masya Allah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Salah satu yang masuk ceritanya Pak, satu orang sahabat yang katakan, orang Ansor, aku ini katanya, orang yang paling kaya di Madinah ini. Aku punya 2 istri ya. Nanti temui saya Pak ya. Nanti kita sambung lagi Pak ya. Insyaallah. Salah. Masih cepat ya. Badai kita sambung lagi Pak. 5 menit lagi ya. Silakan. Silakan. Minum Tidak dulu. ada.
Udah aja. Minum dulu. Ustaz. Ya mudah-mudahan sambungan nanti Udah kering suara. nyambung lagi Pak ya. Insya Allah. Mau dengar ya Pak ya. Mau. Sampai pagi insya Allah. Sampai Bapak pagi pulang dah. nanti, Pak. Itikaf. Jangan pulang Pak ya. Itikaf. Kita ini mau jalan-jalan seluruh dunia gitu ya. Amin ya Allah. Kalau Bapak nanti nggak pulang sampai habis Pak. Amin. Insya Allah Bapak akan menjadi duta-duta agama Allah. Amin ya Allah. Sebenarnya kita mau goncangkan dunia daripada Bengkulu Amin. ini, Pak. Allahu Akbar. Ini orang-orang yang ganteng baik-baik. Masya Allah. Bengkulu ini, Pak. Kualitasnya semua yang Allah siapkan ke seluruh penjuru dunia, Pak. Amin ya Amin ya Allah. Ini Allah. langsung majelis kita, Pak. Agar kita ini seperti sahabat-sahabat yang Allah sebenarnya kepada mereka, Pak. Amin. Amin ya Sampai pada isa kita mulai, Pak ya. Allah. Amin insya Allah. Allah. Sabar.